Dalam tugas kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang isi dari film BPUPKI dan juga nilai Pancasila apa saja yang dapat diambil dari kisah dan tempat bersejarah yang kami kunjungi. Berikut ringkasan mengenai film BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI sendiri didirikan pada tanggal 7 September 1944 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya R. Panji Suroso dan Ichi Bangase sebagai perwakilan Jepang. Adapun tugas BPUPKI yaitu mempelajari, menyidik, dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Adapun usulan dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin antara lain 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan bahwasannya ada 5 dasar. Pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, 4, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk 5 dasar tersebut, yaitu Pancasila, yang apabila diperas menjadi 3 dasar, yaitu sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan ketuhanan, dan apabila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, yaitu gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menyusun dan merumuskan undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Adapun anggota dari panitia kecil ini berjumlah 8 orang, yaitu E.R. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas untuk menampung saran, usulan, dan konsepsi dari para anggotanya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dan membentuk panitia 9. Adapun tugas dari panitia 9 yaitu untuk menggondok kembali usulan konsep dasar negara yang telah dirancang oleh BPUPKI sebelumnya. Panitia 9 menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Tugas kami selanjutnya yaitu melakukan survei sejarah Pancasila dan apa saja nilai Pancasila yang dapat diambil dari kisah dan tempat-tempat bersejarah yang kami kunjungi. Di video ini kami mengunjungi Tugu Pahlawan dan melakukan interview dengan beberapa narasumber atau pengunjung. Berikut salah satu cuplikannya. Ya. Sebelumnya perkenalan Pak, kami dari ITS, mahasiswa baru angkatan 2022. Semester 1? Iya, semester 1. Ini dengan Bapak siapa? Aku dengan Ramadhani, aku pemandu lokal guide di sini ya, yang biasanya tiap harinya yang memandu ya. Di sini kita cuma mau tanyain tentang 4 poin aja Pak. 4 poin. Iya, ya yang pertama yaitu menurut Bapak sendiri, nilai herois apa sih yang dapat diambil dari museum ini? Nilai herois perjuangan ya, ketika melawan Inggris itu nothing tulus, kata Bung Tomo, merdeka atau mati. Jadi nggak ada pertimbangan lagi. Kalau merdeka ya berjuang, mau mati ya silakan. Nilai heroismenya ya kalau hal-hal yang perlu diaplikasikan di zaman sekarang ya nothing tulus itu aja sih, jangan menyerah. Iya. Lalu menurut Bapak bagaimana sejarah Pancasila yang dapat kita ambil dari museum ini Pak? Sejarah Pancasila? Iya. Kalau Pancasila itu kan nilai-nilai yang sangat baik ya, luar biasa ya. Jadi kalau di museum ini itu
cerita tentang peristiwa 10 November itu ya tidak terlepas dari semangat Pancasila itu sendiri. Ya. Karena gimana pun tanpa semangat Pancasila, mereka arek Surabaya tidak akan pernah ingin berjuang di belakang daripada Indonesia yang bernilai Pancasila. Katanya Bung Tomo merdeka atau mati, apa yang dibelakan sehingga sampai bodoh seperti itu ya Indonesia, ya Pancasila. Seperti itu. Dan apakah menurut Bapak nih Indonesia sekarang masih dapat dikatakan menganut ideologi Pancasila atau dengan pandangan lain, Pak? Maksudnya kan dengan problematika yang ada sekarang seperti itu. Ini Pak. mau jawaban subjektif atau aman? Mau terserah Bapaknya saja. Ya kalau sesuai dengan ideologi ya lumayan lah ya. Iya. Teraplikasikan kurang lebih 70% lah untuk di Indonesia ini, karena 30%-nya masih banyak yang harus diperbaiki daripada penerapan ideologi di negara kita sendiri. Terutama tentang keamanan, kemudian kebijakan politik, kemudian tentang HAM, ya itu perlu lagi kita nggak tahu orang-orang yang punya kepentingan yang bisa merubah, tapi harapan kita adalah semakin baik yang mengarah kemana, yang balik lagi ke rakyat, ya kan? Iya. Karena kita ada dari rakyat, kemudian tujuannya adalah untuk Rakyat. Terus saran apa yang Bapak inginkan untuk generasi muda saat ini untuk lebih mengerti dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, Pak? Pancasila ya sering-sering aja sih apa ya karena kita itu sebenarnya sudah akulturasi budaya. Jadi budaya modern sama budaya kita sendiri itu sudah bercampur. Kalau harapan saya sendiri, pertama ya jangan lupakan sejarah itu dulu lah. Karena dengan sejarah kita akan banyak menelisik hal-hal yang luar biasa pada zaman dulu yang kita nggak pernah ada di situ, tapi nilainya bisa kita ambil, kita terapkan di masa kita sekarang itu. Ya. Jadi kalau saranku ya jadi orang yang berguna aja buat minimal buat orang di sekitarmu. Itu salah satu aplikasi nilai Pancasila, ya kan? Apa salah satunya? Pancasila. Misalkan menolong teman. Pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin. Kemudian ngomongkan ini aja, hal minimal aja. Kalian harus berbuat baik. Belum minanasnya dulu juga. Ya. Kalau itu sudah, berarti kalian secara nggak langsung sudah menerapkan namanya ideologi Pancasila. Jangan yang melulu menolong yang besar, sekeliling kita aja dulu. Kalian mau jadi orang pendengar yang baik nggak? Karena itu nggak gampang. Kalian mau menolong orang-orang yang lagi butuh kalian nggak? Meskipun kalian lagi butuh seseorang, itu bisa nggak? Di situ sebenarnya dipertaruhkan nilai ideologi Pancasila di kehidupan sekarang. Karena semakin sulit ditemukan orang-orang seperti itu. Dari beberapa narasumber terdapat beberapa poin yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama, nilai herois perjuangan. Kalau kata Bung Tomo, merdeka atau mati, nothing tulus, jangan menyerah atas setiap keadaan yang kita alami. Kedua, Pancasila atau 5 sila merupakan 5 aspek yang mengandung kebaikan. Salah satu alasan arek-arek Surabaya untuk berjuang ketika 10 November juga karena berlandasan dari nilai Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, menurut narasumber, Indonesia sekarang masih menganut ideologi Pancasila sekitar 70%, karena 30%-nya masih banyak yang harus diperbaiki dari Indonesia seperti keamanan, kebijakan politik, HAM, dan lain-lain yang mengarah ke tujuan yang baik untuk rakyat. Yang keempat, jangan melupakan sejarah, jadi orang yang berguna minimal di lingkungan sekitar.